Halo Sobat Gini Hari, kembali lagi dengan salah satu channel Mustang Airsoft Gun dan juga teman-temannya. Hari ini kita mau ada syuting bersama Om Vinton di salah satu tempat bermain Airsoft Gun yang ada di daerah Jakarta Selatan, tepatnya di Universitas Indonesia. Kita disupport sama Om Eri di Velfest Battlefield Venue. Kita diberi fasilitas nih, backgroundnya ya kan, mejanya semua, doi support. Pokoknya teman-teman yang mau main airsoft gun semi hutan outdoor itu bisa datang ke Velfest Battlefield UI. Langsung aja ke Om Eri, nomor teleponnya ada di bawah ini nanti. Nah, seperti teman-teman tahu, Om Vinton adalah salah satu teman kita yang sering main airsoft ya kan. Dia juga sebagai karyawan swasta, kebetulan dia demen ngoprek unit. Dan dia di sini kemarin telepon gua, gimana kalau kita edukasi, buat video edukasi tentang membongkar atau maintenance unit kita sendiri, ya kan. Nah, yang gue mau tanya sama Om Vinton nih, kenapa sampai Om Vinton tuh ada kepinginan men-share ilmunya dalam membongkar unit airsoft gun ya Om? Ya, Om. Ya basicnya itu saya tukang ngoprek, demen ngoprek, demen trial. Jadi dari dulu pun juga apa yang saya oprek saya dokumentasikan, saya post ke forum, dulu sih namanya Kaskus ya. Jadi saya emang demen sharing Om. Jadi di sharingan itu ada feedback, ada timbal balik dari account lain. Jadi nambah ilmu juga buat kita semuanya. Jadi ya lebih ke arah saya mau sharing supaya airsofter itu nggak buta-buta amat untuk daleman isinya ini. Misalnya ada yang rusak atau minor trouble, bisa di on the spot, bisa langsung dibenerin. Ataupun kalau misalnya ada replace parts, beli partsnya, replace-nya itu tepat sasaran. Jangan buang-buang biaya. Jadi ternyata udah beli, ternyata bukan yang ini spare partnya, salah beli gitu. Jadi nggak tepat sasaran. Jadi kita lebih ke arah edukasi nama-nama spare part, pengenalan spare part, sama fungsinya apa. Jadi memang kebanyakan kan teman-teman punya unit-unit M4. Jadi kita kebetulan ini juga M4. Jadi teman-teman bisa mudah mengikuti video ini secara step by step bersama Om Vinton. Kita ada beberapa segmen bongkar AEG, terus apa lagi Om? Ada sniper, ada GBB ya, bukan GBB. Ya. Jadi teman-teman pantengin aja, nanti kita pisah-pisah penayangannya. Jadi kalau emang teman-teman emang pengen bisa nih, semoga dengan step by step video ini akan terbantu oleh Om Vinton. Nah, amin. Biasanya kalau teman-teman membongkar sendiri nih setelah lihat video ini, apa sih Om basic toolsnya yang bisa dibawa, yang disiapin? Oh iya, biasanya yang tools ya biasa ya, obeng plus, obeng minus, obeng plus besar, obeng plus kecil. Lalu udah sih lebih ke arah sana, sisanya lebih ke arah teknis dalam membuka gearboxnya aja sih Om, lebih ke arah sana. Mental nggak disiapin Om, kalau nggak bisa pasang nangis kan? Kan ada SGH buat sharing juga nanti. Ya gitu sih Om, lebih ke arah sana sih. Kalau untuk eksternal spare partnya beda lagi, toolsnya sorry. Jadi kita lebih ke arah fokusnya ke internal unitnya aja Om. Mesin jadi, chamber kita bongkar semua. Ya makanya ntar jangan di-skip nontonnya, jadi biar tahu ya kan. Nah kalau mau pengen tahu lebih dalam lagi, bisa ke Instagramnya Om Vinton di mana Om? @vincejuns nanti ada di sini. Ada atau bisa di kolom komentar, nanti juga minta tolong Om Vinton jawabin kalau emang gua nggak ngerti. Jadi buat teman-teman yang mau sharing-sharing seperti Om Vinton ini, bisa bareng SK juga bisa medianya, jadi bisa gue bantu nanti kita ngobrol. Oke, nanti gue akan ada di balik kamera, di balik Om Vinton untuk bisa merecord secara detail buat teman-teman bisa perhatikan lah. Ada dua kamera, nanti Om Vinton akan bicara sendiri. Oke Om Vinton, sudah siap kan? Siap Om. Oke, boleh. Sekarang kita mulai. Selamat siang teman-teman, rekan-rekan semua. Seperti yang udah disinggung oleh Om Abu tadi, untuk channel kali ini untuk konten kali ini kita mau ngebahas mengenai how to membongkar si unit M4 yang umumnya rekan-rekan pakai itu basically 70% lah ya, mungkin di M4 ya. Jadi saya merepresentatifkan untuk unit M4 ini. Jadi ini basicnya unitnya M4 AG dengan model mekanismenya konvensional sama. Jadi ada GNP, ada INC, ada Star, ada berbagai brand yang mungkin teman-teman yang mungkin sekarang udah tahu.
Dan juga nanti kedepannya saya juga mau ngejelasin perbedaan gearbox yang dipakai. Ada gearbox mungkin teman-teman ngelihat ada V2, ada V3, V2,5, V6, V7. Nanti saya jelasin satu-satu bedanya apa. Nah, untuk unit M4 sendiri dia memakai V2. Nah, nanti V2 juga saya jabarin, ada V2 yang dengan MOSFET, ada V2 yang konvensional. Nanti kita jabarin. Oke, kita langsung mulai aja ya. Pertama, persiapkan dulu unit yang mau dibongkar. Lalu persiapkan juga tools-tools yang teman-teman akan pakai. Biasanya sih ada obeng plus besar, plus kecil, ada obeng minus besar, obeng minus kecil, lalu mungkin nanti sikat. Lalu ada beberapa kunci yang mungkin memang nggak standar lah, karena berbagai brand beda juga ukuran bautnya. Lalu ada seal pit, ada silicone oil buat ngebantu lebih ke arah kompresi. Nanti saya kasih tahu gimana kurang lebih caranya, pemakaiannya seperti apa. Pertama, dari unit M4 ini pastikan baterai udah lepas. Lalu langsung kita buka upper receiver setnya melalui pin depan. Biasanya pakai pin depan ini. Oke, kita tekan aja. Kalau susah bisa diketok dari sini. Oke, ini karena mudah, jadi saya cukup pakai jari aja. Oke, ini langsung kebuka untuk upper receiver dan untuk lower receivernya engine. Nah, terus yang teman-teman nanti perhatikan, kalau GNP ataupun King Arms ataupun apa, hati-hati ini jatuh. Ya, ini dummy bolt cage ya. Kalau di GBBR kepake, tapi kalau di AG hanya dummy aja. Oke, ini hati-hati awas hilang. Kita simpen aja. Oke, engine kita belakangan. Nah, di dalam upper receiver ini ada chamber dan inner barrel dan karet hop up, yang dimana buat ngatur BB itu mau nge-hop atau mau nge-loss atau travel BB-nya harus lurus. Itu tergantung operator cara mainnya gimana. Oke, kita buka aja, kita keluarin langsung. Nah, ini eksternal udah nggak dipakai lagi, bisa kita pinggirin. Nah, ini namanya adalah chamber set, yang dimana ada unsur chamber, ada unsur inner barrel, dan nanti di dalamnya ada karet hop up. Kita langsung buka aja karet hop up-nya. Caranya, pastikan kondisi chambernya kita puter 0, supaya napnya nanti ada pendorong di sini, supaya napnya itu nggak ikutan jatuh. Jadi cara buka karet hop up dan inner barrel dibalik, si klipnya kita lepas. Kalau udah, kita putar pelan-pelan. Hati-hati karetnya kena chamber ya, jadi sobek biasanya. Jadi putarnya harus bener-bener pelan-pelan supaya karetnya juga ikutan keluar atau nggak ketahan di chamber. Oke, seperti ini. Ini inner barrel. Oke, nah ini karet hop up. Ini karet hop up-nya. Dan ini chambernya. Nah, di dalamnya ini yang tadi saya bilang ada napnya untuk penekannya. Nah, zoom. Nah, nanti kalau bisa pun juga diperhatikan, chamber juga ada jenis-jenisnya macam-macam. Ada berbagai brand, ada chamber max, ada chamber ProWin, ada chamber EMC, ada chamber GNP dan lain sebagainya. Ada yang CNC retro arm dan lain-lain lah. Itu tinggal disesuaikan kepada operator yang kebutuhannya untuk apa. Tapi kalau saya pribadi, standar GNP atau EMC pun cukup sebenarnya. Jadi ini yang namanya inner barrel. Lalu ini check clip penguncian buat nanti di inner barrel dia, khususnya nanti buat ngunci di chamber begini, supaya chambernya, inner barrelnya nggak gampang loncat. Di situ ada kunciannya. Lalu ada karet hop up dan ada chambernya. Chamber teman-teman kalau bisa juga pastiin ada dia itu di upper receiver nanti main. Saya contohin ya. Jadi kalau chamber itu harusnya sih dia ngedorong ke arah mesin. Di situ ada pairnya nih, si chamber. Nah, jadi posisinya itu chamber kalau bisa main seperti ini, supaya dia harus tetap ngedorong, ngeklop di gearbox. Si mulut chambernya ini supaya nempel sama gearbox. Harus main. Kalau nggak main juga nggak apa-apa sih, tapi asal
kompresinya nanti kelihatan di deviasi FPS-nya itu kelihatan karena ini pengaruh. Oke, kita sekarang lanjut langsung pemasangan ya untuk chamber ya. Jadi karet hop up sama inner barrelnya langsung kita pasang aja, jangan terbalik. Biasanya di karet hop up ada garisnya seperti ini untuk masuk di coakan inner barrelnya yang seperti ini coakannya. Jadi garis ketemu garis ya. Oke, kita contohnya kayak gini. Oke. Nah, kalau teman-teman biasanya melakukan kompresi ulang dengan melakukan seal tape di sini. Tapi karena ini karetnya saya pakai SRS agak lebih tebal ke chamber, jadi saya nggak pakai. Lalu saya juga kasih tips gimana caranya masukin karet dan inner barrel ini ke dalam chamber untuk lebih mudah. Saya pakai silicone oil. Nah ini, dong. Nah saya pakai silicone oil. Jadi saya tetesin aja sedikit seperti ini. Olesin di ujung atau di permukaan karet hop up. Olesin aja. Kalau bisa jangan kena seal tip. Kalau pakai seal tip. Nah posisinya kalau udah, pastikan knob-nya juga udah terpasang untuk di penekan adjuster hop up. Nah kalau udah tinggal masuk. Posisi garis yang tadi harus posisinya di atas ini. Jadi coba langsung kita masukin, terputar, hati-hati inner barrelnya juga terputar. Masukin pelan-pelan. Oke. Nah pastikan garisnya udah lurus ya. At least itu sih patokan kita, garisnya udah lurus supaya karetnya itu nggak terlalu miring sini atau miring sini. Oke, kalau udah langsung kita kunci aja. Nah, kunci lagi seperti ini supaya inner barrelnya nggak gampang lepas dari chamber. Kalau udah, kita cek kepresisian tongolan karet hop up di dalam chamber. Apakah karet hop up-nya itu sudah presisi di atas atau ada miring kiri atau miring kanan? At least kita ngeceknya agak manual sih. Oke. Nah, ini saya anggapnya udah lurus. Jadi benar-benar adjuster ini kita tekan manual supaya tongolan karet hop up di dalam inner barrel itu simetris, lurus. Oke. Untuk section chamber selesai. Jadi kalau gimana takut hilang, kita masukin lagi aja ke dalam upper receivernya lagi. Oke, siap. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian mesin. Nah mesin ini M4 basicnya pakai versi 2 V2. V2 juga nanti ada, saya jelasin perbedaan V2, V3, V6 dan V7. V2 setengah nanti ada di gambar, nanti coba jelasin. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pelepasan mesin dari lower. Oke, pertama copot dulu nih popornya. Syukur-syukur popornya bisa buka karet butt padnya, jadi langsung colok obeng buat ngelepas tiang popor. Nah ini saya agak sulit, jadi saya agak manual. Tarik sedikit. Supaya si pengunci popor ini, adjusternya lepas dari sini. Di situ saya harus agak tarik sedikit. Oke, kabelnya hati-hati, kita langsung keluarin. Langsung ini ada obeng plus biasanya, baut plus sorry. Jadi kita tinggal buka aja. Spacer dan bautnya jangan sampai hilang. Lalu kita keluarin untuk popornya, tiang popor sorry. Lalu ini kebetulan ada sling. Kadang sling juga kepake sih untuk kita. Karena apa? Karena dengan adanya sling, kabel di dalam mesin ini nggak langsung direct ke tiang popor. Jadi kalau ada sling, kabelnya sempat nekuk dulu di sini. Karena yang saya sering temuin, kabel itu kepotong atau luka. Kalau luka nge-short dia, jadi ground ke sini, kena ini. Gitu. Jadi sling sih kalau bisa perlu.
Ya kalau nggak perlu atau nggak ada masalah nggak perlu pakai sebenarnya. Tapi rata-rata sih kalau unit standar biasanya kepake slingnya. Oke, ini udah copot. Sekarang selanjutnya kita lepas gripnya. Oke, selanjutnya kita sekarang mau melepas gripnya. Gripnya ini kita harus lepas dari bawah dua ini. Pakai obeng L ya ini kebetulan ya. Biasanya pakai obeng plus, ada juga yang obeng plus. Oke. Ininya ada ditahan ya, heatsingnya ya, supaya nggak terlalu beban si dratnya ataupun bautnya. Nah kalau udah lepas, baru kita lepas heatsingnya sama bautnya dua. Oke, kalau udah nanti kita ketemu kabel merah dan kabel hitam dan motor. Ini skurnya kita lepas aja. Oke, kita congkel aja. Oke, kalau udah lepas, motornya kita keluarkan. Ini motor. Nah, untuk M4 itu dia motornya pakai tipenya yang long. Kalau untuk V3 rata-rata pakainya yang short. Yang short itu pinionnya di bawah, lebih di sini. Jadi M4 rata-rata pakai yang motor tipe long. Oke. Kalau sudah motor keluar, gripnya ini kita harus lepas dari gearbox. Ada dua baut di dalamnya. Kita langsung buka aja dua baut di dalamnya ya. Biasanya pakai obeng plus. Oke, sambil kita tarikin gripnya dari gearbox. Kabelnya kita benerin. Awas hati-hati skurnya keputus, pelan-pelan aja. Oke, gripnya selesai keluar. Nah, selanjutnya lower receiver sama mesin. Ini terakhir buat kita keluarin mesinnya. Yang kita buka itu ada 3 poin, yaitu poin dari mackage, poin dari pin body, dan pin body belakang. Oke, kita buka aja langsung mackage-nya dulu. Oke, sudah kebuka. Ya, ini mackage-nya, ini buttonnya, sorry. Ada pair-nya, jadi hati-hati. Ada murnya juga, jadi hati-hati hilang. Jadi kalau bisa bongkar itu ada wadah kecil lah buat menaruh baut-baut dan spare part kecil. Oke, selanjutnya kita buka pin tengah. Oke, kita ketok sekalian pin belakangnya juga. Oke, nah nanti keluar seperti ini, pin belakang dan pin tengah. Hati-hati hilang ya pin tengahnya ya. Oke, kalau udah, pelan-pelan kita tarik bodi ke atas agak ke depan, gearbox sorry. Oke, dah keluar semua nih untuk mesin dan lowernya. Itu ini kebetulan gearboxnya saya pakai V2 yang QD, Quick Detect. Jadi springnya gampang dilepas tanpa harus buka gearbox. Terus ini juga saya udah pakai Titan. Nanti saya juga compare V2 Titan dengan V2 konvensional. Isinya apa aja, bedanya apa aja. Oke. Nah, terus masalah di body lower ini biasanya kalau kita modenya single, kadang dia masih nggak mau nembak atau posisi trigger masih safety. Atau kita ke auto, kadang dia masih single. Nah, itu kenapa ya? Jawabannya biasanya bisa jadi di selektor plate-nya. Ini namanya selektor plate ya. Bisa jadi di selektor plate-nya emang udah rusak atau aus di bagian cowakan sini. Atau juga bisa jadi selektor button-nya. Jadi rekan-rekan harus perhatiin nih. Jadi di dalamnya selektor button ini juga ada semacam metal lagi. Oke. Jadi kalau rekan-rekan ngeceknya gampang. Si daleman ini ditahan aja. Lalu selektor depannya dimainin. Kalau ikutan bergerak berarti aman. Kalau nggak bergerak berarti selektor dalamnya atau buttonnya harus ganti. Gitu. Karena ini udah aus di dalam biasanya, luar dalam. Oke. Nah, selanjutnya
kita mau compare mengenai V2 Titan dengan V2 ini Titan dengan V2 konvensional, V2 biasa yang pakai switch, cutout lever dan lain-lain. Ini pakai Titan. Jadi kita bongkar dulu yang Titan ya.